Bahkan bisa saja orang itu memang selama ini tidak pernah sholat, jelas nggak sholat, bahkan mungkin juga mabuk, judi, tiba-tiba pengen umroh, mati di sana, bisa jadi dan diampuni oleh Allah. Kok bisa begitu? Itu namanya husnul khatimah. Bisa saja perjalanannya tadi adalah di saat di atas pesawat, itulah saat tobatnya. Dan dia menyesal. Kalau seandainya dia hidup mungkin akan berubah, cuman sudah dimatikan oleh Allah, husnul khatimah. Begitu sebaliknya, ada orang rajin sholat kepada orang lain baik, tak taunya apa? Lagi mabuk mati, ada namanya su'ul khatimah. Membaca kisah itu jangan Anda membaca yang terjadi pada orang, diri kita. Orang itu ya insya Allah khusnudzon, bahkan mungkin tidak sholat. Dia sudah mati dan begitu, tapi ada orang lain ahli sholat pun ternyata tiba-tiba su'ul khatimah. Kalau ahli akidah mengatakan, kenapa kok orang katanya ahli sholat, kok jadi su'ul khatimah? Balik ke belakang, bisa saja sholatnya bukan karena Allah, mungkin bajunya haram, segala macam dan sebagainya. Yang penting khotimahnya ini loh. Kalau khotimah Anda benar, istimewa sudah. Kalau orang ujungnya, waktu akhir hayatnya benar, baik, yaitu al-ibrah itu, anggap yang terpenting adalah husnul khotimah. Semuanya sepakat ini. Kalau husnul, biarpun dia pencoleng, pemabuk, penjudi, tapi kalau husnul khotimahnya baik, maka dia adalah insya Allah adalah orang baik, selesai. Cuma ini yang harus pahami, semua orang sadar. Siapa yang bisa memastikan semacam itu? Ayo. Dia berkata, saya mau mabuk aja deh nanti kalau mau mati sholat. Siapa yang ngasih tahu kalau Anda akan mati nanti? Ya? Siapa ini loh yang itu saja yang mati di Mekah itu nggak pernah ada yang ngasih tahu. Malaikat nggak ngomong, cepat ke Mekah ya, tak tunggu di sana. Nggak ada ngomong gitu. Ini kok sok banget orang-orang, kadang-kadang orang ya ini karena lemahnya iman. Justru orang harus takut kita bisa mati sewaktu-waktu. Saat ini bisa mati, Anda bisa mati. Semoga banyak umur semuanya. Makanya menyadari makna inilah orang takut melakukan kemaksiatan. Yang sudah berbuat baik tidak mau berhenti melakukan kebaikan karena takut jangan-jangan aku mati setelah detik ini. Maka kebaikanku akan aku lanjutkan. Yang masih bermaksiat akan segera berhenti. Bukan khayalannya orang tadi. Oh ya nggak apa-apa, yang penting baik sama orang deh, biarpun nggak sholat dan sebagainya. Oh iya, matimu bukan waktu kamu sedekah kok, kamu waktu nggak sholat, ayo mau apa? Ini loh husnul khotimah itu adalah yang jadi masalah. Kita tuh sok tahu kalau kita ini husnul khotimah, enak aja, sok banget, GR banget. Siapa yang bilang kamu bakal mati dalam keadaan sholat? Ya saya pengen pokoknya disedekah banyak, biarpun nggak sholat nggak apa-apa, dah sedekah mabuk nggak apa-apa. Yang penting nanti kan saya pengen mati waktu sholat. Nggak bisa begitu. Ya kalau mati mau sholat. Waktu mau mabuk, zina, digebukin sama orang, mati. Naudzubillah. Jadi, khotimah itu tidak ada yang tahu. Kapan kita mati? Ada tambahannya. Husnudzon itu penting. Apalagi di tempat yang baik. Biarpun orang katanya mabuk judi kok mati di masjid, husnudzon. Karena bisa saja langkah terakhir dia masuk masjid itu adalah langkah tobatnya. Kemarin badung bandel, tapi bisa saja tangisnya adalah di saat masuk masjid. Lalu di Allahu Akbar dicabut nyawanya. Beruntung dia. Hatta ibu minad dzambi kama la dzambalah. Bertobat dari dosa. Orang bertobat seperti tidak punya dosa. Tapi siapa yang bisa memastikan begitu? Kalau seandainya mati itu bisa minta, sudah hari ini sudah beres, gak orang repot begini minta, ya Allah saya mati husnul khotimah waktu saya sujud sholat subuh terakhir, tahajud, beres. Nah, kita minta begitu belum, nanti apa dikasih atau tidak kan nggak tahu. Kita berusaha saat ini menjaga perilaku kita. Makanya memahami makna kematian, akhir detik-detik kehidupan kita itu menjadikan orang yang bisa berbuat baik waspada, tidak akan berani menghentikan. Jangan-jangan pas aku berhenti nanti aku mati saat itu. Yang jelek akan segera berhenti. Karena apa? Jangan-jangan aku segera mati. Kalau tidak aku berubah jadi baik. Itu